Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal di Google Formulir. Kita membuat Google Formulir bisa di Google, di Chrome ataupun di sini. Nah, saya akan membuat di Google. Kita klik di sini. Google Formulir buat analisa survei gratis. Di sini dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dia akan muncul tampilan nih. Kita klik di pribadi ini nih. Diklik buka formulir, Google Formulir. Klik di sini. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Formulir tanpa judul kita klik, kita ganti dengan judulnya. Misalnya penilaian akhir semester Gazal. Kemudian formulir tanpa judul kedua kita klik lagi, otomatis judul di atas akan berubah turun ke bawah. Penilaian akhir semester Gazal, kita tambah mata pelajaran IPS kelas 9 tahun ajaran 2020 / 2021. Nah, di bawahnya ada tulisan deskripsi. Deskripsi kita tulis dengan kalimat isilah datamu terlebih dahulu, atau bisa diganti isilah datamu dengan benar. Di sini ada pertanyaan tanpa judul. Nah, di pertanyaan tanpa judul ini kita klik, kita ganti dengan nama. Kemudian di sini kita pilih jawaban singkat. Nah, ini sini juga ada tombol ini. Ini adalah tombol wajib diisi. Ini adalah tombol untuk menghapus, ini adalah untuk menduplikat. Nah, kemudian kita klik tombol wajib diisi. Berarti anak wajib mengisi. Nah, kemudian di sini ada lagi tanda tambah ini. Ya. Tanda tambah, kita klik tanda tambah ini, maka dia akan muncul lembaran baru. Di sini kita buat kelas ini saya mau pilihan ganda, kita buat dalam bentuk pilihan ganda, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, pilihan ganda, kemudian kita tekan opsi, kita tekan misalnya kita mengajar 91, ini ada tambah lainnya, kita klik tambah lainnya, klik lagi tambah opsi, kita buat 9.2 tambah opsi 9.3 tambah opsi 9.4. Kalau kita ngajar 4 kelas, pengajar 4 kelas. Nah, kemudian kita tekan lagi wajib diisi. Nah, ini ada lainnya, ini kita silang saja. Nah, di samping sebelah kanan samping ini ada tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan ini kita klik. Nah, ya, kita klik tanda sama dengan, maka dia akan muncul bagian tanpa judul. Nah, bagian tanpa judul ini kita tulis penilaian akhir semester Gazal tahun ajaran 2020 2021 ya. Mata pelajaran IPS IPS kelas 9 pelajaran. Di sini ada deskripsi. Deskripsi ini bisa kita tulis dengan kalimat pilihlah
Kalau kita dalam bentuk pilihan ganda, maka pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, kemudian kita klik lagi tambah, tanda tambah ini ya. Maka dia akan muncul kata pertanyaan, maka tulislah di situ pertanyaan. Salah satu benua terluas di permukaan bumi adalah titik-titik. Opsi 1 Asia, tambah lainnya, tambah opsi, kemudian Eropa, tambah opsi, Afrika, tambah opsi, Amerika. Selesai, wajib diisi, lainnya kita hilangkan. Kemudian kita tekan lagi tanda tambah, membuat soal yang ketiga. Nih, kedua, bukan yang ketiga, yang kedua. Yang kedua ini misalnya soalnya adalah Pegunungan Ural memisahkan benua Asia dengan titik-titik. Opsi dengan benua Afrika, tambah opsi Eropa, tambah opsi Amerika, tambah opsi Australia. Wajib diisi, silang. Lanjut, tanda tambah lagi soal yang ketiga. Soal ketiga, pohon bunga sakura banyak dijumpai dengan baik, ditumbuh dengan baik di negara titik-titik. Jawabannya misalnya Inggris, tambah opsi, kemudian misalnya Belgia, tambah opsi Jepang, tambah opsi Mesir. Nah, wajib diisi. Ini ada lainnya, kita tekan saja tanda silang ini biar dia hilang. Lanjut, kita buat soal berikutnya, tekan tanda tambah lagi. Soal keempat, hewan khas benua Australia adalah titik-titik. Contoh opsi, misalnya Indonesia, tambah opsi, misalnya Amerika, tambah opsi, misalnya Afrika, tambah opsi, misalnya yang keempat ini ya, Australia. Selesai, wajib diisi, lainnya kita silang, kemudian kita tekan tanda tambah. Soal yang kelima, sebuah benua
benua yang merupakan satu negara adalah benuanya huruf besar. Kita ganti dulu huruf besar. Benua yang merupakan satu negara adalah opsi 1 Amerika, tambah lainnya, tambah opsi Australia, tambah opsi Eropa, tambah opsi Afrika. Selesai, kita buat 5 soal saja. Di sini wajib diisi. Bagaimana mengubahnya? Ini dan bagaimana membuat skornya? Maka kita skor ke atas, scroll ke atas. Nah, di atas ini kita tarik garis ke ini, kita geser ke kiri. Di sini ada tanda. Nih, ini tanda lukisan, ini tanda panah, ini tanda titik. Nah, maka kita tekan di titik 3 ini. Kita kemudian tekan lagi ini, setelan ya. Kita tekan di setelan. Maka di sini ada umum. Kumpulkan alamat email. Kalau kita mau anak-anak mengumpulkan alamat email, maka kita tekan kumpulkan alamat email. Tapi kalau saya biar tidak repot, maka tidak akan saya minta anak untuk mengumpulkan alamat email. Nah, ini perlu masuk yang pertama ini batas ke 1 tanggapan. Klik saja batas ke 1 tanggapan. Ini membuat anak tidak akan bisa mengulang jawabannya. Jadi begitu dia sudah selesai mengirim, maka dia tidak bisa memberi tanggapan yang kedua. Responden dapat edit setelah mengirim. Ini lebih baik tidak usah dikirim. Kalau diedit berarti dia bisa memperbaiki. Kemudian lihat diagram, ringkasan dan respon teks. Itu lebih baik tidak usah juga, biar kita saja yang bisa. Kemudian kita geser ke kiri, di sini ada tulisan kuis. Ya, ini ada tulisan kuis. Ini ada tulisan simpan. Nah, kita klik dulu kuis. Kemudian kita geser ke kanan. Di sini ada kata-kata jadikan sebagai kuis. Maka kita tekan nih titik. Kita tekan titik ini. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Maka dia akan muncul biru-biru. Ini tanda-tanda biru. Nah, di sini rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Boleh begitu anak. Kalau kita tekan segera setelah setiap pengiriman, maka begitu anak mengirimkan soalnya, soal jawabannya, mengirimkan jawaban, maka anak akan langsung bisa melihat berapa dia dapat nilai. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Kalau saya biasanya tidak akan saya klik di sini, akan saya hilangkan saja. Jawaban yang benar ini juga akan saya hilangkan. Nilai poin, saya hanya nilai poin saja yang bisa. Jadi anak bisa melihat nilai poinnya, ya, nilai poin mereka berapa untuk setiap soal. Nah, ini sudah kita jadikan kuis, kemudian kita skor ke bawah lagi. Di sini kita klik simpan. Nah, maka dia tersimpan. Kita kembali lagi ke soal untuk membuat kunci jawaban dan poinnya. Kita klik soal nomor 1, maka dia akan tampil seperti ini. Ini di bawah ini akan muncul ada kotak segi 4 yang tanda conteng. Kemudian ada lagi apa namanya? Nah, kemudian kita klik ini yang segi 4 nih tadi. Nah, di sini ada poin, ya, ada poin. Kita buat poinnya. Karena 5 soal maka akan saya buat 20 untuk satu soal, ya. 20 poin ini
Contohnya 20 poin, karena 20 soal jadi 20 kali 5 maka 10, 100. Nah 20 poin. Kemudian kita klik jawaban yang benar. Benua terluas di permukaan bumi adalah Asia. Nah, kemudian kita klik tanda selesai ini, ya. Kalau tidak diklik tanda selesai, dia tidak menyimpan. Selesai. Itu soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Klik lagi yang tanda itu tadi, tanda centang yang di kotak biru, dia akan muncul seperti ini. Klik di poin, kemudian buat 20 poin. Kemudian penggunaan Ural memisahkan benua Asia dengan benua Eropa, itu jawabannya. Kemudian klik selesai. Kemudian lagi soal nomor 3. Klik lagi nih tanda centang itu. Kemudian kita klik di poin, 20 poin. Kemudian pohon bunga sakura banyak dijumpai dan tumbuh dengan baik di negara, jawabannya Jepang. Selesai, klik selesai. Kemudian lagi ini. Kita klik di sini tanda centang, kita buat poinnya berapa? 20 poin. Kemudian jawabannya, hewan khas benua Australia adalah Nah, ini tidak ada jawabannya. Berarti harus kita edit ini. Mestinya kita edit dulu ini. Ya, kita buat saja di sini, nanti kita conteng Australia. Dia akan kita edit soalnya. Selesai. Nah, kita edit dulu di sini. Untuk ngedit di sini kita tekan. Nanti ya. Nanti dulu. Kita buat dulu lembar jawab. Nah ini, sebuah benua yang merupakan satu negara adalah, jawabannya adalah Australia. Nah salah, kita conteng dulu ini, tekan conteng ini poin, 20 poin, kemudian Australia. Selesai poin dengan jawaban. Nah sekarang kita akan mengedit yang tadi, yang soal nomor 4. Nah ini soal nomor 4. Hewan khas benua Australia adalah, di sini kita ubah. Misalnya komodo. Ini cheetah. Nggak usah cheetah. Nanti ini aja. Apa namanya? Harimau. Kemudian apa ya? Kemudian satunya lagi penguin. Ini kanguru ini. Selesai. Kita klik. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini kalau ini kita mau ada latar belakang, kita tekan di sini. Mau kita ganti warna dan latar belakang, tekan di sini. Ya, kita tekan sini. Kita ganti latar belakangnya misalnya hijau. Pilih gambar misalnya gambarnya ini saja. Di sini ada tulisan sisipkan. Kita tekan tulisan sisipkan ini. Maka selesai. Gambar diupload. Warna kita ganti, misalnya warna ini. Nah, sudah selesai. Lanjut kita ke ini. Nah, tidak diterapkannya. Ulang. Kan tadi pilih gambar. Ini tadi pilih gambar, sisipkan.
Nah, ini terapkan, ini ada tulisan terapkan, maka kita klik di terapkan, maka dia akan muncul seperti ini, nih gambarnya. Nah, seperti ini gambar latar belakangnya. Nah, kemudian bagaimana untuk menjadikannya sebuah link? Maka kita klik di sini. Ya, kita klik sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah, untuk menjadikannya link kita klik ini. Ya, klik ini. Nah, ini ada, ini linknya panjang. Nah, kita perpendek di sini, kita tekan sini ya. Kita perpendek. Selesai diperpendek, di sini ada tulisan salin dan batal, maka kita klik yang salin. Kita klik yang salin. Nah, selesai disalin, kemudian kita geser lagi ke kiri. Nah, kita salin ya. Kita salin, selesai kita salin, kita keluar dulu. Kita keluar, maka bagaimana cara memasukkannya ke Google Classroom? Tadi sudah kita klik salin, kemudian kita masuk ke Classroom. Ini Classroom. Ini saya contohkan di kelas 9 10 ya. Ini kelas contoh. Klik di kelas 9 10, ini 9 10. Nih kelas contoh. Kita klik di tugas ya. Kita klik di tugas kelas. Kita klik tambah. Kita klik di pertanyaan. Kemudian pertanyaannya kan di pertanyaan kita klik ini, tanda ini. Nah, kita klik tanda itu, tanda link ini. Di sini ada tulisan link. Ya, maka kita klik link ini. Nah, ini ada tanda tambahkan, maka kita tekan di sini. Nah, kemudian ada tulisan tempel, tekan tempel. Nah, di sini tambahkan. Nah, maka dia akan sudah tertulis ini. Ini ulangan kita. Tinggal di sini kita ya, di sini kita tulis. Kita tulis di sini. Misalnya penilaian akhir semester Kaza kelas 9. Petunjuk. Isilah ulangan. Isilah pertanyaan pada link di bawah ini. Kita kasih emoji. Nah, selesai. Nah, anak nanti mengklik yang ini ya. Anak akan mengklik yang itu. Nah, kemudian kita kirim, kita tekan ini. Nah, kita kirim. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini di kelas anak ini akan muncul seperti ini. Penilaian akhir semester Ghazal. Kita keluar dulu. Kita lihat sini. Nah, di sini juga akan di notifikasi ada pertanyaan baru penilaian akhir semester Ghazal. Jadi anak nanti tinggal klik di sini pertanyaan. Nah, dia akan tinggal mengklik di sini anak. Kita coba ya. Ini seolah-olah saya siswa nih pertanyaan. Nah, kita klik. Nah, muncul di sini ada nama wajib isi. Maka saya tulis nama Leni. Kelas misalnya 91. Berikutnya. Nah, ini benua terluas di permukaan bumi ini adalah Asia. Ini adalah Eropa. Ini adalah Jepang misalnya. Kanguru.
Kemudian apa ini, sebuah gunung yang merupakan satu Australia. Nah, kemudian kita kirim. Nah, lihat, anak siswa akan bisa melihat skor. Anak bisa lihat skor. Nah, tuh skor anak akan terlihat. Nah, karena anak ini pintar jadi skornya 100. Ya. Nah, begitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana cara membuat soal di classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.